Hai Hai teman-teman. teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati. Jumpa lagi di video YouTube Keluarga Bulit. Bulit. Di video sebelumnya kami sempat share bahwa kemarin itu kami ada ke Malang, mau antar suami untuk operasi gitu. Nah, jadi di video kali ini kita mau menjelaskan lebih rinci sebenarnya suami itu sakit apa sih, kenapa harus sampai di Operasi. operasi gitu. Oh iya, disclaimer dulu ya sebelumnya kan. Ini kita sharing cerita berdasarkan pengalaman Pengalaman saya, aja. berdasarkan case saya gitu. Dan juga berdasarkan atas saran dokter gitu. Karena kami kan bukan dokter ya, jadi eh, ya kami simpulkan dari beberapa kami konsultasi itu ya ini yang kami dapat infonya gitu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Barangkali ada teman-teman juga yang mengalami gejala serupa dengan suami. Semoga bisa bermanfaat. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, jadi gejala awalnya itu seperti ini, teman-teman. Ya, gejala awalnya itu waktu itu jari sebelah kanan ya, jempol sama telunjuk nih kebas gitu. Kebas, kesemutan, mati rasa. Seminggu kemudian kok malah ke 10 jari gitu. 10 jarinya tuh kebas, kesemutan, mati rasa, baal ya, kalau orang bilang baal. Baal. Ke dokter ya, kita ke dokter ya waktu itu ya. Belum ke dokter. Belum ke dokter ya. Itu dulu, akupuntur. Oh iya, akupuntur. Sempet akupuntur dulu. Sangkanya kan mungkin peredaran darah nggak lancar atau apa gitu kan, akupuntur. Ya cuma beberapa kali sih, 3 kali atau 4 kali, dan ternyata tidak ada efek lah. Tidak ada efek gitu. Lalu kemudian mulai tuh turun ke kaki. Kaki berasa kayak kesemutan, kebas, kayak nggak ada tenaga, hilang power. Iya, kayak lost power gitu. Terus di punggung tuh, di pundak sini, bagian sini kayak menjalar panas, pegel, kaku gitu. Dan satu yang saya perhatiin ini dari gejalanya suami ini, kaki dia itu lama-lama kok saya ngeliatnya mengecil gitu. Mengecil. Terus kalau jalan itu sering kesandung, kayak mau jatuh gitu. Oh iya, sama. Jalan juga nggak balance loh. Pas kaki lemah, kaki kayak lost power gitu, jalan kayak nggak balance, nggak stabil gitu lah. Nah jadi karena semakin memburuk gitu kondisinya, akhirnya kami memutuskan untuk konsul pertama kali itu ke dokter syaraf. Iya, dokter syaraf di Seci. Di Rumah Sakit Seci. Rumah Sakit Seci, iya. Nah itu yang pertama kali kami konsul di situ. Lalu kan biasa tuh ya kalau dokter syaraf itu kan ketok ini diketok. Dia tadinya dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu di tulang belakang. Ada something lah ada something di saraf di tulang belakangnya itu nggak benar gitu lah. Tapi kan dokter nggak bisa cuma ngomong doang ya, dia kan harus ditunjang dengan data atau misalnya MRI lah. Iya, ada pastinya gitu. Pemeriksaan lebih lanjut gitu biar hasilnya itu pasti ini kenapa gitu. Makanya dokter saranin untuk dilakukan MRI dari kepala. Dia takutnya kan antara dua nih tadinya, antara spine atau dari otak dia. Iya, di otak. Makanya disarankan untuk melakukan MRI itu bagian kepala sama bagian leher, tulang punggung lah ya. Dari gejala awal itu kan di Mei 2024. Ya, awal Mei 2024. Kita baru melakukan MRI itu di Oktober 2024. Iya. Dan setelah hasil MRI keluar, akhirnya dokter bisa menyimpulkan bahwa suami itu terkena kalau dokter bilang HNP ya, istilah kedokteran tuh HNP. Kalau bahasa kita, bahasa awamnya tuh saraf terjepit ya. Saraf terjepit. Tapi posisinya itu adanya di leher, bagian leher sini, C34, C45, C56. Jadi 3 bantalan. Jadi ada 3 bantalan yang istilahnya ambles ya. Ambles. Dan ada satu yang paling parah itu kalau nggak salah di C56. Itu yang sudah yang paling parah gitu loh bantalannya. Nah,
pasti kan kita nanya ya ke dokter ya, kenapa sih kok bisa sampai seperti ini? Karena kan dilihat dari umurnya suami itu kan masih belum terlalu tua lah, baru 43 tahun kan gitu. Ya dokter kasih penjelasan Banyak faktor sih. banyak faktor. Mungkin dulu mudanya karena jatuh nggak dirasa, salah tidur bisa juga, kan berulang-ulang terus ya tiap malam posisinya begitu. Lalu faktor umur bisa, Ya tapi kalau umur mungkin ini masih belum Ya. masanya lah. Terus satu lagi kan degeneratif ya. apa? Degeneratif, Genetik. genetik lah ya. Genetik Dokter bilang tuh ada bawaan juga genetik, bisa. apa bawaan dari lahir gitu. Ya. Nah kebetulan suami itu dulu itu atlet basket. Nah mungkin itu juga salah satu pemicu karena kan kalau basket itu kan sering lompat gitu. Lompat nggak dirasa, adu body kan, namanya main basket kan pasti adu kontak body. Nah jadi itu beberapa penyebabnya lah gitu. Teman penasaran HNP itu apa, itu bisa Google sendiri ya, tapi ini saya coba bacain dulu aja nih. HNP itu panjangannya dari hernia nucleus pulposus. Itu di Google ini ya, saya cuma baca ya. Itu bantalan tulang belakang bergeser dan terdorong keluar sehingga menekan saraf spinal. Nah, kalau kita orang awam biasanya menyebutnya itu adalah syaraf terjepit. Nah, kalau syaraf sudah terjepit, itu bisa menimbulkan nyeri dari punggung bawah pinggang, punggung atas, dan leher. Pertanyaannya, suami ini nyerinya itu nggak yang nyeri sekali ya? Iya, saya tuh nggak ada, hampir dibilang nyeri ada, cuma nggak yang nyeri banget, hebat banget gitu nggak. Karena kan kalau kita sering dengar itu, kalau orang saraf kejepit itu pasti, sakitnya tuh luar biasa Iya, gitu. sampai nggak bisa jalan, nggak bisa nengok kiri kanan, ya kan. Nah kalau suami itu kalau nyeri itu masih bisa sedikit lah ya. Iya, ada nyeri ada, cuma saya lebih dominan ke bass. Lebih dominan ke bass, mati rasa ke bass, baal gitu ya. Si dokter yang pertama ini menyarankan untuk operasi penggantian bantalan leher. Tapi karena dia dokter saraf, jadi dia nggak bisa ngelakuin gitu. Jadi dia nyaranin untuk melakukannya sama dokter bedah saraf. Ya, jadi dioper lagi ke dokter bedah syaraf yang memang bisa melakukan operasi gitu ya. Nah, HNP ini bisa dilakukan oleh dua dokter ya. Bisa oleh dokter bedah saraf, sama juga bisa oleh dokter ortopedi. Gitu. Ortopedinya juga yang khusus back pain ya. Kan ortopedi banyak tuh, ada ortopedi elbow, keni gitu kan. Jadi ini khusus ya sport injury. Ini khusus yang ortopedi back pain, tulang belakang gitu. Akhirnya kita cobalah cari dokter bedah syaraf. Dan memang beliau... Dan ortopedi juga dong sempat juga. Abis ke dokter syaraf, kita ke dokter bedah syaraf dulu tuh untuk konsul kan. Terus memang beliau menyarankan untuk operasi. Nah tentu aja kita kan nggak cuma ke satu dokter ya, kita coba tes ke banyak dokter lah pokoknya. 5 apa 6 gitu kalau nggak salah. Kita konsul ke 5 sampai 6 dokter. Ortopedi iya, bedah saraf iya gitu. Dan mereka semuanya itu menyarankan untuk operasi. Karena melihat hasil MRI-nya itu bantalannya itu sudah cukup parah gitu. Kalau tidak segera dioperasi itu takutnya nanti amit-amit jatuh lumpuh. Itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya. Dan kalau misalnya nggak jatuh pun, lama-lama itu akan semakin buruk dan bisa lumpuh juga. Makanya mereka semua menyarankan untuk segera dioperasi. Teman-teman bilang, kenapa nggak akupuntur, kenapa nggak fisioterapi? Kita udah nyoba sih ya fisioterapi. Satu lagi itu akupuntur, bone setting. Oh ya, bone setting juga saya juga udah nyoba. Enak gak? Enak. Tapi 2-3 hari begitu lagi kayak kumat lagi gitu loh. Lalu akupuntur saya sudah jalanin 6 kali apa 8? Lebih ya? 9 nah, ambil paket kalau nggak salah gitu. 9 kali berturut-turut. Sekali ditusuk itu bisa 12 sampai 16 jarum gitu. Jadi ditusuk enak, setelah jarum dicabut 1 jam 2 jam ke depan tuh mulai nimbul lagi gitu. Sih saya ngerasain setelah jarum dicabut tuh ya 1 jam 2 jam tuh mulai gemet-gemet, mulai nimbul lagi gitu. Jadi nggak ngefek sih kalau di saya nggak ngefek gitu. Ya jadi sebelum operasi ini kita sudah melakukan beberapa tindakan alternatif.
Jadi operasi ini ya terakhir lah gitu. Operasi itu sebenarnya di ujung. Cuma saya juga berpikir secara logika ya gini, namanya saraf, namanya sumsum kejepit, dengan ditusuk jarum, dengan minum obat, dengan fisioterapi, itu menurut saya di logika saya tuh nggak nyambung gitu. Gimana caranya tuh saraf bisa terbebas dengan akupuntur? Tapi ya balik lagi ke masing-masing orang punya pemikiran gitu loh. Selama itu saraf masih kejepit, mau ditusuk jarum, mau dikasih obat, mau fisioterapi, itu ya tetap akan terjepit. Sumber masalahnya itu tidak dibereskan gitu. Nah, bisa nggak sih tanpa lewat operasi? Mungkin kalau untuk case saya nggak bisa. Dokter bilang udah harus operasi, salah satunya dioperasi gitu. Dari semua dokter yang kita datangin itu semuanya bilang operasi gitu. Nggak ada satupun yang bilang oh bisa nih di fisioterapi aja atau dikasih obat aja, itu nggak ada. Nah makanya sudah bulat akhirnya keputusannya bahwa satu-satunya cara adalah harus operasi. Operasi yang suami jalanin ini kan dia penggantian bantalan tulang ya. Padahal kan HNP itu sebenarnya ada juga bukan penggantian bantal. Oh iya. Jadi sebenarnya gini, ini yang saya tahu ya. Metodenya tuh banyak. Bisa diganti bantalannya, bisa tulang kita dikikis biar apa? Biar ada space, biar ada rongga untuk si bantalannya. Bisa juga bantalan yang udah ngejepit itu di laser, di infrared, jadi dia mengempes gitu. Banyak macam sih yang saya tahu ya. Gitu. Nah iya, jadi mungkin tergantung tingkat keparahannya ya. Mungkin kalau misalnya belum terlalu parah bisa dengan cara A. Kalau misalnya ini cara B. Nah kebetulan suami itu nggak bisa pakai cara-cara yang itu. Satu-satunya cara adalah mengganti bantalan tulang karena memang dilihat itu sudah sangat menjepit sampai ke dia punya sumsum gitu. Makanya kenapa kaki dia lemes? Sumsum itu kan penyambung antara otak sama bagian badan gitu. Jadi aliran oksigen juga nggak bisa nyampe. Berkurang ya, aliran oksigennya berkurang. Terus juga perintah dari otak. Makanya dia agak lemot kemarin delay itu jalannya agak delay. Ngomong juga, berpikir juga agak lemot gitu. Karena kan perintah otak sampai ke apa yang diperintahkan itu terhalang sama si terjepitnya itu begitu. Kita dengar kata operasi gitu ya. Kayak kita orang awam kalau dengar operasi itu kan agak takut. Apalagi kan nanti caranya dia itu kan dia di-black dari sini, dimana di sini itu kan banyak syaraf-syaraf gitu ya. Samping tenggorokan. Ya di sini samping tenggorokan gitu. Nah makanya kita harus cari dokter yang benar-benar kita cocok. Terus dari ke-6 dokter yang kita konsul itu, suami itu belum ada satupun yang cocok gitu. Belum ada yang cocok. Iya, belum ada yang nyambung lah di sana. Bukan nyambung apa ya? Saya belum serak di hati saya gitu. Iya, belum serak gitu. Ya akhirnya kita memulai lagi tuh proses pencarian dokter sampai akhirnya ketemu satu dokter di Surabaya. Akhirnya saya tanya-tanya, saya Google, ternyata teman saya dan saudara saya itu, teman saya mamanya pernah sama dia, saudara saya bosnya pernah sama dia gitu. Jadi sudah ada testimoni lah gitu. Makanya saya apa saya coba konsultasi ya gitu. Jadi waktu itu saya konsultasinya sama dia itu pakai video call yang online gitu. Karena kan dokternya di Surabaya kan kami di Jakarta ya. Ya udah, saya coba konsultasi, dijelasin sama dia bla 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 bla, apa penyebabnya gini, tindakan operasinya begini. Dan dokter ini menjamin 99% operasi ini aman. Jadi kalau kita orang awam itu dengar operasi itu kayaknya takut ya. Mungkin iya kalau zaman dulu itu mungkin orang takut. Tapi sekarang itu kan teknologi sudah semakin maju, sudah semakin aman lah gitu. Nah makanya yang di Surabaya ini suami srek, walaupun baru sekali konsultasi dan tidak tatap muka ya, hanya by online, tapi suami srek, ya udahlah akhirnya kita memutuskan untuk melakukan operasi dengan dokter yang ada di Surabaya. Setelah itu kita bikin janji dong dengan dokternya ini kapan mau operasi. Nah, ada satu lagi timbul masalah. Karena kami kan pakai asuransi. Tapi tenang aja, saya bukan agen asuransi, jadi saya juga nggak akan spill asuransinya apa. Karena kita pakai asuransi, nah si dokter ini kan praktek di Surabaya. Nah asuransi kita itu
tidak bekerja sama dengan rumah sakit itu. Mm-mm. Tapi si dokter ini mungkin sudah jalan dari Tuhan, bahwa dia juga ternyata ada praktek di Malang. Dan asuransi kami itu Cover untuk yang bekerja di sama Malang. dengan rumah sakit yang di Malang. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk operasi di Malang dan janjian sama dokternya ketemu tanggal 25 ya, Mei. 26 dong. Oh iya, 26, sorry. 26 Mei 26 Mei 2025. 2025 suami melakukan dijadwalkan untuk melakukan operasi. Tindakan operasi. Di Malang itu kita operasi di Persada Hospital. Royal Persada Hospital. Emang ada Royal? Sorry. Enggak, Persada Hospital gitu. Jadi kami ke Malang tanggal 25-nya, siangnya suami masuk, check in. Biasalah pemeriksaan dulu ya, ronsen, cek darah, apa-apa. Sampai besoknya itu operasinya itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 kan sore. sebelumnya juga harus puasa ya, jadi 12 jam puasa. Iya, 12 jam. 6 ya? 6 jam ya? 6 jam. Iya, 6 jam. 6 jam puasa dulu. Nah, operasinya juga nggak berjalan lama, kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam. Jadi persiapan itu 1 jam, operasi 1,5 jam, di pemulihan itu dia sekitar 2 jam gitu. Seingat saya masuk ke ruang operasi kan jam 4 ya. Sadar jam 10 malam ya, nggak salah ya. Dia balik ke kamar rawat itu diantar suster jam 11 malam sih. Jam 11 malam. Puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Suami juga pemulihannya cepat. Malah kita operasi hari Senin, terus Selasanya besokannya dokter bilang boleh pulang. Jadi Selasa sorenya itu katanya boleh pulang. Cuma saya kan nggak mau ya, takut extend sehari lagi lah. Cuma kan kita agak ngeri-ngeri juga ya, namanya baru operasi kan, operasi besar gitu. Akhirnya kita minta 1 malam lagi lah. Jadi kita keluar itu di hari Rabu. Dan di hari Selasa itu Selasa pagi itu saya udah bisa jalan kok. Udah bisa jalan, bisa mandi. Ya, jadi masa pemulihannya itu memang secepat itu. Buat teman-teman yang bertanya-tanya kira-kira habis berapa sih biayanya gitu ya untuk kasusnya suami ini mengganti 3 bantalan di leher dengan cervical mobile disc namanya. Cervical mobile disc. Jadi bantalan itu diambil, diganti dengan bantalan baru gitu. Ya, bantalan barunya 3 titik. Bahannya dari seramik. Jadi nggak perlu dicabut lagi. Ya, seumur hidup lah ya. Pinter dia sekarang. Seumur hidup 3 titik, tapi saya dibolongin di sini cuma 1 titik, nggak sampai 3 sih. Jadi 1 lubang untuk benerin 3. Jadi sayatannya pun nggak besar, cuma sekitar 2 cm. 2 cm. Di sini 2 cm. Nah, untuk biayanya itu jadi macam-macam. Kita kan waktu lagi awal itu kan nanya-nanya beberapa rumah sakit ya. Kalau yang di Jakarta itu ada 1 rumah sakit, harganya itu 550 juta. 550 juta itu yang pakai robot. Pakai robot. Jadi pengerjaan pakai robot. Nah, terus ada juga yang di Jakarta juga itu sekitar 350 juta. Nah, untuk yang di Persada Malang ini kemarin total bill itu operasi dengan rawat inap segala macem itu habisnya 357,90 sekian lah. 358 ya, juta. Buletin lah ya. Gitu. Puji Tuhannya itu semua di cover dengan asuransi dan saya hanya membayar selisihnya itu 53.000. 53.000 aja. Itu apa sih kalau saya lihat itu ya handuk gitu-gituan lah. Jadi ya puji Tuhan banget asuransi bisa cover, cashless lagi. Cashless. Operasi seharga 358 juta. Ini mungkin udah mujizat dari Tuhan lah kalau saya bisa bilang. Sekarang kan ini kita bikin video ini itu suami berapa lama ya? Sekitar 2 minggu, 10 harian lah ya kalau lebih ya. 2 minggu ya? Ya. Hampir 2 minggu lah. Nah sekarang suami sudah 2 minggu pasca operasi nih. Yang dirasa apa sekarang? Yang saya rasain sih setelah 2 minggu ini ya kaki lebih jejak ya. Maksudnya lebih jejak tuh kalau jalan tuh udah stabil gitu loh. Enggak, kalau dulu kan sebelumnya jalan tuh kayak nggak balance, goyang kiri kanan gitu. Sekarang kaki lebih jejak, lebih stabil. Nah kalau kebas itu memang masih ada kebas. Di ujung jari ini masih kebas gitu. Tapi ya berkurang sih. Gitu. Ini bertahap ya. Ya memang dari awal juga dokter
tidak menjanjikan bahwa setelah operasi itu semuanya akan hilang. Namanya syaraf, namanya sumsum yang sudah terjepit bertahun-tahun, itu kan pasti setelah dibebaskan itu ada luka, mungkin ada yang rusak. Nah itu pasti butuh waktu untuk penyembuhan gitu. Betul, recovery. Iya, jadi ya harus dilihat dulu mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tapi ya sejauh ini sih sudah ada perubahan yang Ada progress lebih lah ya. baik lah gitu. Teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton nih punya keluhan yang sama seperti suami, atau misalnya ada yang butuh konsultasi ke dokter syaraf, ini kami rekomendasikan Ya. sekali ya dokter yang kemarin dipakai itu. Siapa Rekomen. namanya? Nama dokternya Muhammad Sofianto. Jadi dokter Sofyan lah. Ya, Dia dokter Sofian. terkenalnya dokter Sofyan namanya. Kalau di Surabaya sih udah katanya sih top ya, udah Di top Surabaya sih. top, dan beliau ini punya klinik yang memang khusus untuk spine Dan otak, dan otak itu namanya Cortex. Iya, lemes ya Mbak ya? Kesemutan kebas. Iya ya. Buangnya besar, udah kecil normal ya. Napas nggak berat. Oh, iya. Kalau penekanannya lumayan loh Pak, sum-sum ya. Dengan ukur ya. Ya, santai aja Pak, ya. Nanti dengan teknik microsurgery, kemudian operasinya juga tidak terlalu lama ya. Setelah besok bisa langsung gerak setelah operasi, ya. Dan mudah-mudahan bisa segera kembali pulih untuk aktivitas lagi ya. Iya. Santai aja. Yang lebih nyeri yang kanan atau kiri Pak? Yang berat? Kalau nyeri sih kiri dok. Kiri ya, yang Cuma berat ya. lagi Iya, kebas, kebasnya ya. kebas kesemutan. Iya. Kalau nyerinya bisa saya tahan, Iya. yang kebas ini nggak tahan. Karena dari melek sampai dari tidur ini terus-terusan. Ganggu sekali ya. Mengganggu pakai kancing baju, celana tuh susah. Nulis Susah juga. Memang ada sumsumnya yang pucat Pak. Makanya tadi kan dimasukkan obat tadi untuk siapkan itu. Dan satu lagi yang beliau ini jago itu apa namanya, yang Spasme muka ya, yang muka kaku ya. mega apa gitu namanya. Jadi kan ada tuh orang yang mukanya setengah kaku, nggak bisa gerak. Nah beliau ini katanya top banget. Oh itu hemifacial spasme. Jadi muka setengah Maaf ya kalau salah. muka setengah merot ya, kalau apa sih orang Menyon gitu. menyon merot gitu. Nah ya, jadi buat teman-teman yang punya keluhan yang sama atau butuh konsultasi dengan dokter syaraf, kami berdua rekomendasiin sekali dokter Sofyan. Nanti akan saya share juga, beliau punya YouTube, beliau punya Instagram, ada TikTok juga, nanti akan saya share. Rekomen saya. Teman-teman, sekian sharing kami berdua tentang operasi yang kemarin dijalanin sama suami terkait apa nama sakitnya? HNP. HNP. Semoga bisa jadi informasi buat teman-teman yang mungkin punya gejala yang sama gitu loh. Atau kalau teman-teman mau sharing, mau operasi juga boleh. Boleh komen-komen aja, misalnya ada yang mau ditanya, selama kami bisa menjawab, nanti akan kami bantu jawab. Betul. Berdasarkan yang saya tahu ya. Terima kasih yang sudah nonton video YouTube dari Keluarga Bulit. Jangan lupa subscribe, Like share, dan komen. komen. Gitu dulu aja video dari kami dan bye. Bye.